Pulau Bali, di balik lanskap tropisnya yang mempesona, tersimpan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah pulau yang kerap disebut sebagai Pulau Seribu Pura. Di pulau ini, hampir setiap jengkal tanah menjelma menjadi ruang sakral. Dari halaman rumah yang sederhana, hingga puncak-puncak yang sunyi. Dari tebing yang curam, hingga hutan-hutan tak terjamah. Semuanya menjadi ruang persembahan yang hidup dalam keseharian masyarakatnya. Dalam perjalanan ini, kita akan menelusuri pura-pura terindah di Bali. Sebuah perjalanan yang menembus lapisan-lapisan tak terlihat dari Bali. Dari altar kecil yang dijaga keluarga, hingga pura megah yang dibangun di tepi dunia. Inilah Bali, tempat di mana keindahan dan kesucian menyatu dalam satu tarikan napas. Pura Luhur Uluwatu. Tempat suci ini bertengger megah di atas tebing kapur setinggi 70 meter, di atas Samudra Hindia. Dari titik ekstrim ini, lautan terlihat tak berujung. Seolah pura ini ditakdirkan menjadi jembatan antara dunia manusia dan alam semesta yang agung. Dalam kepercayaan kosmologi Hindu Bali, setiap penjuru mata angin memiliki makna dan pelindungnya. Sementara Pura Uluwatu diyakini sebagai benteng spiritual yang menjaga pulau dari energi negatif yang datang dari arah barat daya. Literatur kuno sejarah Bali, seperti Lontar Dwijendra Tatwa dan Usana Bali, menyebutkan bahwa pura ini dibangun pada abad ke-11 oleh Empu Kuturan, seorang resi agung yang meletakkan fondasi tata keagamaan di Bali. Ratusan tahun kemudian, seorang pengembara spiritual bernama Dang Hyang Nirarta menyempurnakan kawasan ini, hingga diyakini mencapai moksa di tempat yang kini menjadi inti suci dari Pura Uluwatu. Di sekitar area pura, hutan kecil menjadi rumah bagi ratusan monyet ekor panjang. Primata cerdas yang tak hanya mengamati, melainkan menjadi bagian penting dari narasi tempat ini. Mereka dikenal licik, jenaka, sekaligus tak terduga. Sebuah interaksi liar yang menciptakan dinamika unik antara manusia dengan alam. Menjelang senja ketika matahari mulai menari di Cakrawala, langit berubah menjadi panggung pertunjukan. Tari kecak mulai dipertunjukkan di pelataran pura, sebagai bagian dari ritual teatrikal yang menghipnotis. Inilah momen ketika batas antara yang sakral dan yang fana menjadi kabur. Karena di Uluwatu, budaya tidak sekedar dipertontonkan. Ia dihidupkan, dirasakan, dan diwariskan. Pura Lempuyang Luhur. Terletak di lereng timur Gunung Lempuyang, pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Ia menjulang, bukan hanya secara fisik, melainkan juga dalam sejarah dan spiritualitas Bali. Diperkirakan telah berdiri bahkan sebelum ajaran Hindu hadir di Pulau Dewata. Pura ini menjadi salah satu yang tertua dan paling disucikan oleh umat Hindu Bali. Di salah satu sudut pura, siluet Gunung Agung muncul di tengah gerbang, menciptakan ilusi visual yang memukau, sekaligus sakral. Sebuah bingkai ilahi yang oleh banyak orang dijuluki sebagai gerbang surga. Sebutan ini bukan berasal dari naskah kuno, maupun tradisi panjang. Justru ia lahir di era modern, dari lensa digital dan keajaiban media sosial.
Sekitar tahun 2015 hingga 2017, dunia maya mulai dibanjiri potret-potret dramatis dari gerbang surga ini. Dan dalam sekejap mata sejarah, Lempuyang berubah dari tempat suci yang sunyi menjadi ikon global. Sebuah contoh nyata bagaimana lanskap spiritual bisa bersuara lantang di tengah riuhnya zaman digital. Meski popularitasnya datang dari sorot kamera, namun makna spiritualitas Pura Lempuyang tetap abadi. Pura Lempuyang adalah satu dari 6 saat kayangan jagat, atau pilar spiritual utama yang menjaga keseimbangan alam Niskala Bali. Bersama Besakih, Uluwatu, dan pura suci lainnya, ia menjadi simpul antara 4 arah, 5 elemen, dan 1 kesadaran. Pura Gunung Kawi. Tak seperti pura pada umumnya yang dibangun dari susunan batu. Kompleks ini menampilkan 10 candi raksasa yang dipahat langsung dari tebing batu padas. Setiap struktur menjulang sekitar 7 meter, dipahat utuh dari satu bongkahan batu yang menyatu dengan alam. Arkeolog meyakini, kompleks suci ini berasal dari abad ke-11 Masehi, sekitar tahun 1080. Dibangun pada masa Raja Anak Wungsu, putra Raja Udayana dari dinasti Warmadewa, salah satu dinasti paling berpengaruh dalam sejarah Bali kuno. Jejak mereka tercatat dalam prasasti-prasasti tua berbahasa Kawi, warisan linguistik dari akar Sanskerta yang menyimpan kisah tentang kekuasaan, ketuhanan, dan keabadian. Berada tersembunyi di jantung lembah Sungai Pakerisan, Bali, situs spiritual Gunung Kawi dikelilingi oleh sawah yang berundak, hutan tropis yang lebat, hingga gemercik air yang seolah menyanyikan mantra. Ketika kabut turun menyelimuti lembah, tempat ini berubah menjadi ruang spiritual yang terasa nyaris tak tersentuh waktu. Pura Ulun Danu Tamblingan. Pura ini seolah tumbuh dari bumi, menyatu dengan hutan tropis, dan air danau purba yang memantulkan langit. Terletak di kaki Gunung Lesung, pura ini berselimut kabut tipis hampir sepanjang tahun. Hutan tropis yang lebat mengelilinginya, menciptakan lanskap sunyi yang terasa lebih seperti alam bawah sadar daripada dunia nyata. Lumut-lumut tua yang melekat di tubuh batu pura, bagaikan kalimat-kalimat yang bisu, seolah menceritakan tentang umur panjang, tentang ribuan doa yang pernah dilantunkan di tempat ini. Lebih dari sekedar bangunan suci, pura ini adalah bagian dari narasi kuno, dengan sejarah yang mengakar dalam peradaban Bali sebelum abad ke-10 Masehi. Di masa silam, ia menjadi pusat spiritual kerajaan Tamblingan, sebuah komunitas yang menjadikan kesucian air dan alam sebagai inti dari kehidupan mereka. Disinilah, ajaran luhur tentang harmoni dan keseimbangan pertama kali dipahat dalam bentuk upacara dan arsitektur. Ketika air danau meninggi, satu-satunya cara untuk menjangkau pura adalah dengan perahu kecil tradisional. Mengayuh perlahan ke tengah danau, menuju pura yang seolah terapung di atas air, adalah pengalaman spiritual tersendiri. Seolah sedang bergerak menyusuri lapisan waktu di sebuah dunia yang tampak asing. Pura Tanah Lot. Sebuah nama yang telah melampaui batas geografi, hingga menjadi simbol dan menjadi legenda. Nama pura ini berasal dari dua kata,
yaitu tanah yang berarti daratan, dan lot yang berarti laut. Sebuah metafora yang menjadi nyata dalam bentuk pura, yang bertengger kokoh di atas batu karang, seolah dikepung gelombang samudra yang tak pernah diam. Menurut teks Lontar Dwijendra Tatwa, pura ini dibangun pada abad ke-16. Pura ini dipercaya didirikan oleh Dangyang Nirarta, seorang pendeta suci yang datang dari tanah Jawa. Dalam kisah lisan masyarakat Bali, sang pendeta mendapat wahyu saat bermeditasi di atas batu karang ini. Ia merasakan kekuatan energi alam yang begitu pekat, sebuah taksu yang menandai tempat ini sebagai tempat yang suci. Tanah Lot adalah satu dari 7 pura laut yang dibangun berjejer di sepanjang garis pantai selatan Bali. Konon, pura-pura ini disusun dalam garis imajiner yang saling terhubung satu sama lain, membentuk pagar mistis yang menangkal energi jahat yang datang dari arah laut. Sistem kepercayaan ini tidak hanya bersifat religius, namun juga kosmologis, di mana ruang dan arah menjadi bagian dari upacara yang lebih besar, yaitu menjaga harmoni antara manusia, alam, dan roh-roh yang tak terlihat. Menjelang senja, pura Tanah Lot menunjukkan wajah terindahnya. Ketika langit berubah menjadi kanvas kemerahan, dan bayangan pura membelah cahaya keemasan. Siluetnya membelah cahaya jingga, menciptakan panorama surgawi yang tak hanya memukau kamera para pelancong, namun juga menggetarkan hati para pencari makna. Pura Ulun Danu Beratan. Bangunan suci ini tampak mengambang di atas permukaan Danau Beratan, menciptakan ilusi visual yang nyaris magis dan surreal. Didirikan pada tahun 1633 Masehi oleh Raja Mengwi, pura ini merupakan penghormatan kepada Dewi Danu, sang penguasa air, dan sumber kesuburan di dataran tinggi Bali. Meru bertingkat 11 yang menghiasi bagian pura, merupakan simbol tertinggi persembahan bagi Sang Dewi Air, sekaligus representasi keseimbangan antara manusia, alam, dan yang ilahi. Berdiri di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, kabut tipis kerap turun pelan di area ini, menutupi pura seperti selendang gaib yang melindungi tempat ini dari hiruk-pikuk dunia luar. Perpaduan antara arsitektur suci, air danau yang memantul tenang, dan siluet gunung yang mengawal dari kejauhan, menjadikan pura ini salah satu ikon paling fotogenik dan magis dari seluruh Nusantara. Pura Agung Besakih. Dikenal sebagai Mother Temple of Bali, pura ini merupakan pusat spiritual yang telah berdiri selama ribuan tahun di pangkuan alam yang agung dan misterius. Berdiri kokoh di ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut, Pura Besakih menyuguhkan lanskap yang sejuk, berkabut, dan nyaris seperti dunia di antara dunia. Para arkeolog percaya bahwa situs Besakih sudah digunakan sejak zaman Megalitikum, sekitar 2000 tahun silam. Saat ketika manusia belum mengenal sistem pura berunda. Yang ada hanyalah menhir, pelinggi batu, dan kesadaran manusia akan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Kini, Pura Besakih tumbuh menjadi kompleks suci yang megah. Lebih dari 80 pura berbeda menjulang dan menyebar, seperti gugusan bintang di kaki Gunung Agung. Pusatnya adalah Pura Penataran Agung, pura utama yang menjadi poros ibadah, tempat berkumpulnya seluruh keyakinan Hindu Bali dalam satu harmoni.
Pura Besakih dibangun mengikuti konsep mandala dan kosmologi Hindu Bali. Struktur pura ini menjadi simbol refleksi perjalanan spiritual manusia. Semakin ke atas letaknya, semakin suci perannya. Seperti tangga menuju pencerahan, pura-pura ini seperti mengarahkan jiwa menuju pusat kesadaran tertinggi. Dari altar kecil hingga pelataran agung yang menghadap samudra, Bali mengajarkan kita bahwa keindahan sejati tak hanya tampak di mata, melainkan terasa di hati yang hening. Inilah akhir dari perjalanan ini, namun bagi Bali, doa dan persembahan akan terus mengalir, bagaikan sebuah tarian yang tak akan pernah berakhir.